Nah, setelah mendapatkan kurva TGA ini, selanjutnya kita akan membuat kurva DTG. Sebelumnya, DTG merupakan derivatif termografimetri, yaitu turunan pertama dari kurva TGA. Nah, kurva DTG ini tuh akan menunjukkan laju perubahan massa terhadap suhu, sehingga dapat digunakan untuk menentukan suhu degradasi maksimumnya atau Tmax-nya, serta jumlah tahapan degradasi dengan lebih jelas. Nah, karena kurva DTG itu merupakan turunan pertama dari kurva TGA, jadi kita gunakan data TGA ini dan diubah menjadi turunan pertama. Untuk mengubah menjadi turunan pertama, itu kita klik saja menu analisis ini, kemudian mathematics, differentative, dan open dialog. Nah, lalu klik OK. Otomatis di sini akan muncul data derivatif atau data turunan dari data TGA ini ya. Kita kopikan di sini untuk menulis satuannya. Derajat Celcius per persen. Nah, ini. Setelah kita mendapatkan data turunan ini, kita bisa memplotkan menjadi kurva DTG. X-nya gunakan yang ini, kemudian Y-nya gunakan yang ini ya. Nih, kita gunakan juga kurva lain yang ini, yang sama dengan TGA. Nah, di sini otomatis akan muncul kurva DTG-nya. Namun, kurva DTG yang ini tuh masih belum smooth atau masih sulit ya dibacanya. Jadi kita haluskan atau kita smoothkan. Jadi kita klik dulu, lalu kita analisis. Nah, di sini ada signal processing, ada smooth, lalu open dialog lagi. Nah, untuk metode yang digunakan itu kita gunakan adjacent averaging. Nah, klik OK, kemudian akan muncul kurva berwarna merah ini. Kurva berwarna merah ini tuh merupakan kurva smoothnya ya, sehingga kita bisa lebih mudah untuk menentukan titik-titik degradasinya. Nah, bagaimana cara memisahkan antara kurva merah dan kurva hitam ini? Kita coba kita perkecil dulu di sini. Nah, di buku data ini tuh kita setelah melakukan smooth akan otomatis mendapatkan data smooth dari derivatif ini. Nah, kita ubah dulu ya namanya. Kita samakan. Ini derivatifnya kita copy saja. Satuannya juga kita copy saja ya. Oke, nah setelah kita mendapatkan data derivatif yang smoothnya, jadi kita gunakan data yang terbaru ini untuk menentukan titik kurva DTG-nya. Jadi kita buat lagi ya kurvanya. Kita gunakan X-nya yang ini, yang temperatur tetap, dan Y-nya yang ini. Kita gunakan kurva lain lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah terbentuk kurva smooth yang akan lebih mudah kita gunakan dalam membaca titik degradasinya. Nah, karena kurva TGA dan kurva DTG ini tuh saling berhubungan, jadi kurva TGA dan kurva DTG ini tuh bisa saling saling kombinasi gitu, agar dapat memberikan informasi yang saling melengkapi, yaitu mengenai jumlah massa yang hilang atau kecepatan degradasinya. Nah, bagaimana cara kita untuk menyatukan kurva DTG dan kurva TGA ini dalam satu kurva? Jadi, untuk menyatukan kedua kurva ini, kita gunakan X yang ini dan data Y yang ini, juga data Y yang ini. Jadi, data Y TGA dan data Y dari DTG. Nah, karena data Y-nya ada dua, kita gunakan menu kurva yang ini, kurva yang double Y. Sehingga pada saat terbentuk akan ada 2Y dan 1X ya. Jadi ini X yang 1, Y1 dan Y2-nya. Nah, seperti ini ya gabungan antara kurva TGA dan kurva DTG. Untuk merapikannya itu kita bisa lakukan plot details di kanan aja, plot details, kemudian kita atur size-nya ya. Di sini aku gunakan size 2 saja di simbolnya, dan di lainnya juga kita size 2 kan saja ya. Oke. Yang hitam juga kita atur size-nya.
sebentar. Ini size-nya 2, line-nya juga 2 saja. Oke. Nah, seperti ini ya. Setelah kita mendapatkan kurva TG dan DTG yang rapih, ini kita bisa mulai menentukan di mana titik-titik terjadinya degradasi. Nah, untuk kurva yang mengalami penurunan seperti ini, itu menandakan bahwa sampel mengalami degradasi. Nah, jadi untuk menentukan di mana titik awal degradasinya, itu kita tinggal tentukan saja titik sebelum terjadinya penurunan. Misalkan di sini ada penurunan pertama ya, dan titik sebelum penurunan itu ada sekitaran sini. Nah, jadi kita tandai saja menggunakan garis ini ya. Menu garis kita tandai sini. Oke. Ini. Nah, seperti ini ya, kita rapihkan dulu nih. Kita beri warna merah supaya membedakan ya. Lalu di sini ada tahap degradasi kedua. Ini ada danau lagi ya, seperti turunan gini. Kita tarik garis. Nah, di sini ya perkiraan, tandai dengan garis lagi. Kita beri warna merah juga. Kita terus seperti itu ya. Setiap ada turunan kita tandai. Nah, di sini ada turunan yang ketiga, puncaknya di sini. Kita tarik garis, perkiraan ada di sebelah sini. Kita tarik garis lagi. Oke, kita tandai warna merah. Sebentar. Kita tandai warna merah. Lanjut. Turunan berikutnya ada di sebelah sini ya. Berarti di sini tuh ada penurunan dan di sini ada puncaknya. Nah, berarti perkiraan ada di sekitaran sini ya. Kita tarik garis lagi, kita beri warna merah juga. Oke. Setelah itu yang terakhir, aku lihat di sini ada puncak, berarti di sini ada turunan. Jadi di sini kita beri tanda juga. Ke sini. Kira sebelah sini ya. Kita tarik garisnya ke sebelah sini saja. Oke, kita beri warna merah juga. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titik sampel akan mengalami degradasi, kita bisa membaca ada di mana sih degradasi itu terjadi gitu. Ini menggunakan data reader ya. Kita gunakan data reader. Nah, di sini kita tinggal plotkan saja. Kemudian akan terbaca bahwa degradasinya itu terjadi pada 100,02%. Kita tulis saja di sininya 100,02%. 0,02%. Oke. Kita kecilkan. Nah, seperti ini ya. 100,02%. Ntar kita jadi 100 dulu kan. Nah, sini %. Kemudian titik yang kedua itu ada di sekitaran, sebentar kita coba plotkan lagi. Di sini itu ada 32,02 ya. 32,02 kita tulis 32,02%. Nah, seperti ini. Lanjut berikutnya. ,99 11% saja ya. Enggak deh. 10,99 saja. 10,99. Kita tuliskan juga 10,99%. Simpan di sini ya. Kemudian selanjutnya data berikutnya itu ada di sini. Di 9,11.
9,11 kita tuliskan 9,11%. Oke. Sini kita kecilkan juga ukurannya. Nah, segini ya. Lanjut, yang terakhir itu ada di sini. Ada sekitaran 8,86 ya ini. Kita bulatkan saja. 8,86%. Nah, seperti ini ya. Setelah kita mendapatkan seluruh persen dari titik-titik yang mengalami degradasi ini, itu kita bisa menentukan berapa persen massa yang hilang dari hasil degradasi. Nah, sebelumnya itu kita tandai dulu titik awal degradasi ke titik keduanya ya, seperti ini. Kita beri panah saja. Kita beri panah, kemudian kita beri panah juga. Nah, semua ya diberi panah. Dan yang terakhir di sini karena sulit, mungkin ingat saja bahwa ini merupakan degradasi ya. Nah, setelah kita memiliki kurva ini, kita bisa menentukan berapa persen massa yang hilang setelah terjadinya degradasi. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa siapkan kalkulator, kemudian kurangi saja persen yang pertama dengan persen yang kedua dengan persen yang ketiga, itu akan menghasilkan persen massa yang hilang dari proses degradasi. Ini yang pertama itu 100,02% dikurangi dengan 32,02%. Nah, itu 68% hasilnya. Berarti massa yang hilang dari proses degradasi ini tuh adalah 68%. Nah, kita bisa lanjutkan. Untuk massa kedua yang hilang itu ada 32,02% dikurangi dengan 10,99%. 10,99%. Sini ada 21,03 ya. 21,03%. Persen ya. Oke. Data yang ketiga itu 10,99% dikurangi dengan 9,11%, yaitu 1,88% ya. Kita tulis juga 1,88%. Nah, 1,88% ini karena sulit untuk ditaruh di sini, mungkin kita taruh saja di atasnya ya. Tapi teman-teman harus ingat kalau ini merupakan masa degradasi dari sini ya, dari data ini. Nah, yang terakhir itu 9,11%. 9,11% dikurangi dengan 8,86 didapatkan 0,25%. 0,25%. Oke. Nah, di sini saja ya. Nah, jadi begini ya kurva TGA dan kurva DTG yang akan kita dapatkan. Nah, dari kurva ini kita bisa menentukan bahwa jumlah degradasi yang terjadi pada sampel polivinyl asetat atau PVAC
itu terjadi 4 kali degradasi, di mana degradasi yang pertama itu kehilangan massa 68%, degradasi yang kedua itu kehilangan 21,03%, degradasi yang ketiga itu kehilangan massa 1,88%, dan degradasi terakhir itu kehilangan 0,25%. Jadi teman-teman, kesimpulannya kurva TGA dan DTG ini dapat dikombinasikan sehingga dapat memberikan informasi yang saling melengkapi. Nah, mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai kurva TGA dan DTG ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada saat menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.